Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Ceramah dari Kiai Said Akil Sirot yang lagi viral di sosial media. Sebenarnya itu ceramah lama tahun 2019 yang lalu, tapi viralnya sekarang guys. Oke, langsung aja coba kita reaction guys ya. Kalian perhatikan di layar, ini ceramahnya agak panjang, sekitar 3 menit lebih, hampir 4 menit. Kita dengarkan sampai selesai agar tidak ada yang mengatakan jangan setengah-setengah mendengarkan ceramah gitu guys ya. Coba kita putarkan aja, 1, 2, 3. Imam Asy'ari baca Quran, menjumpai, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Latifun khabir, rahman rahim. Dah. Azizun hakim. Dah. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma mungkar nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham? Bingung. Anak apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar. Silahkan. Ana Fatimah, ana Halimah. Dipakai silahkan. Tapi itu tidak selama-lamanya. Nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku mati. Enggak ada aku Khalid, aku Said. Enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku. Bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan. Aku Allah. Berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Nah, anta, kamu Khalid, kamu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Soekardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian, mati semua. Tinggal engkau satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Badina, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa? Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Khalid, dia Solikin, dia siapa? Dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma kalau gitu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau nggak Imam Asy'ari nggak tahu kita bahwa itu Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja nggak tahu. Tahunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Dengan ikut Imam Asy'ari kita tahu bahwa Allah punya sifat ada. Yang jawabnya keras, punya sifat nomor satu malah. Di Qurannya nggak ada itu malah.
Oke, itu tadi videonya. Bahasanya rumit ya, tapi kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh kiai tersebut. Bahwasanya secara tekstual di Al-Quran itu tidak tertulis bahwa Allah itu memiliki sifat wujud ataupun ada. Dan kiai tersebut juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui tentang sifat Allah yang wujud itu, maka harus belajar sesuai dengan pemahaman Imam Asy'ari. Sebenarnya simpelnya begitu penjelasannya, tapi karena kiai tersebut menyampaikan dengan bahasa yang rumit, susah untuk dipahami, akhirnya viral dan kontroversi di sosial media. Saya pertama kali mendengarkan ceramah tersebut tidak langsung kaget, karena alhamdulillah saya sudah dibekali oleh guru saya bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab yang tekstual. Untuk memahami Al-Quran itu butuh penafsiran, harus ditafsirkan. Tidak bisa orang membaca Al-Quran, terjemahannya langsung dipahami begitu saja. Harus mengerti tafsirnya dan juga harus melihat asbabun nuzul ayat tersebut. Al-Quran itu beda seperti buku pada umumnya. Kalau misalnya buku pada umumnya, contohnya majalah ataupun koran, kita baca teksnya langsung bisa mengerti artinya apa. Tapi kalau Al-Quran harus ditafsirkan, makanya di dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tafsir. Orang yang mengerti tentang tafsir disebut ahli tafsir. Nah, gaya ceramah seperti kiai tersebut bahaya untuk orang awam, karena kalau orang awam bisa salah paham nantinya, malah menganggap bahwa Al-Quran itu kurang, padahal sebenarnya bukan Al-Quran yang kurang, tapi keilmuan tentang penafsiran itulah yang masih kurang. Jadi penting sekali ingat baik-baik bahwa Al-Quran itu tidak cukup hanya sekedar tekstual untuk memahaminya, tetapi butuh yang namanya penafsiran. Tapi kalau ditanya apakah di Al-Quran ada keterangan bahwa Allah itu maha ada, kalau tidak sekedar hanya melihat tekstual, banyak sekali keterangan di Al-Quran bahwa Allah itu maha ada. Contoh paling gampang, kalimat Allah itu sudah menjadi keterangan di Al-Quran bahwa Allah itu ada. Dan berapa banyak kalimat Allah di Al-Quran? Mungkin ada ribuan kali ya. Dan contoh lainnya juga kalimat ataupun ayat yang sangat populer, Qul huwallahu ahad, itu sudah menjadi keterangan di Al-Quran bahwa Allah itu ada. Contoh lainnya lagi, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, itu kan sudah menjadi keterangan di Al-Quran bahwa Allah itu maha ada. Jadi sebenarnya banyak sekali keterangan di Al-Quran tentang Allah itu maha ada. Cuman memang karena ilmu tafsir kita lah yang masih kurang, sehingga kita menganggap bahwa oh mungkin gak ada gitu.